Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang sopir truk tronton yang sedang memperbaiki kendaraannya di Ogan Ilir tewas terlindas oleh truknya sendiri. Terlibat duel maut saat Idul Adha, seorang pria di kota Lubuk Linggau tewas mengenaskan akibat luka tusuk. 2 korban perahu cepat yang terbalik di Sungai Ogan, Kabupaten Ogan Ilir dimakamkan keluarga. Kita ke informasi pertama. Nasib tragis dialami seorang sopir truk tronton yang sedang memperbaiki kendaraannya di Desa Begayut, Kabupaten Ogan Ilir. Truk yang sedang didongkrak terlepas sehingga berjalan mundur dan melindas tubuh sang sopir. Korban pun tewas di lokasi kejadian. Sopir truk ini tak tertolong setelah terlindas truk tronton yang tengah diperbaikinya di bawah jembatan Begayut, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir pada Rabu siang. Korban menderita luka parah pada bagian kepala dan tubuhnya. Jasad korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bari Palembang untuk divisum. Peristiwa naas ini bermula saat korban hendak memperbaiki ban truk yang pecah. Namun saat truk dalam posisi terangkat oleh dongkrak, tiba-tiba kayu pengganjal roda terlepas sehingga truk bergerak dan melindas tubuh korban yang berada di kolong truk. Diduga, posisi kendaraan yang berada di jalan turunan membuat truk ikut bergerak. Begitu datang tuh dia mungkin ada nak beneri ban jadi di pasang ganjil, cuman posisinya di pas turunan ininya. Kemarin sih ada dua kendaraan ininya. Jadi ganjelan tuh tidak kuat nahan beban mobil truk itu. Kemungkinan ininya. Iya. Berarti dia dipakai tidak ada ini kok, tidak ada mobil. Itu pegawai kita bukan kok? Bukan. 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 Jadi itu Kebetulan sebelahan dengan lokasi kita ini. Datangan jadi. Datangan. cuma numpang itu. Itu juga tidak tahu persis ini. Masalah di bawah jembatan ini yo umum. Iya. Untuk kepentingan penyidikan, petugas memberi garis polisi di lokasi kejadian. Kasus kecelakaan ini ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Ogan Ilir. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Pak, tuh dia lagi dongkraknya. Terlibat duel maut, seorang pria di kota Lubuk Linggau tewas mengenaskan akibat luka tusuk, sementara pelaku lainnya menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Peristiwa berdarah ini menggemparkan warga karena terjadi saat peringatan Hari Raya Idul Adha. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi tempat terjadinya duel maut antara Yanto berusia 38 tahun dan Ada Rusman berumur 21 tahun di Desa Ulun Malus, Kelurahan Petanang Ulu, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1, Kota Lubuk Linggau pada Rabu siang. Olah TKP digelar untuk melengkapi berkas penyidikan peristiwa yang merenggut nyawa Yanto tersebut. Peristiwa ini terjadi saat perayaan Hari Raya Idul Adha pada Senin lalu. Saat itu, pelaku Ada Rusman yang tengah berkendara bersama sang kekasih dihadang oleh Yanto dengan menggunakan pisau. Yanto kemudian menusuk pelaku hingga mengalami luka di bagian dada. Ada Rusman lantas membalas dengan mengejar korban yang berupaya melarikan diri. Keduanya terlibat pergelutan hingga masing-masing mengalami luka serius. Warga sekitar yang melihat keduanya bersimbah darah kemudian membawa mereka ke rumah sakit terdekat. Yanto menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit. Menurut polisi, berdasarkan pemeriksaan saksi, 1 hari sebelumnya keduanya terlibat cekcok mulut dan sempat terjadi perkelahian, namun dilerai warga. Polisi menyatakan peristiwa ini terjadi akibat ketersinggungan Yanto terhadap pelaku karena mengeluarkan kata-kata kasar. Perkelahian yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 1 orang dirawat di rumah sakit Air Bunda untuk saat ini. Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin pada pukul 14.00 bertempat di Ulu Malus, RT 08, Kelurahan Petanang Ulu, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2. Motif dari perkelahian tersebut
permasalahan saling ejek dan terjadi dendam antara antara mereka. Jadi sehari sebelum kejadian juga mereka juga sempat dipisah ya? Mereka memang sehari sebelum kejadian terjadi cekcok mulut dan keributan akibat saling ejek. Jenazah Yanto telah dimakamkan oleh pihak keluarga, sementara pelaku yang mengalami luka serius masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit dengan pengawalan ketat polisi. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Lubuk Linggau. Bermaksud hendak menolong temannya yang terlilit hutang, seorang pria di Kota Palembang justru kehilangan sepeda motornya. Sepeda motor yang dijadikan jaminan tersebut tidak diberikan pelaku, malah dibawa kabur pelaku. Nasib malang dialami Andika, warga Kecamatan Seberang Ulu 2, Kota Palembang. Maksud hati hendak menolong teman perempuannya, Andika justru harus kehilangan sepeda motor kesayangannya. Pasalnya, sepeda motor tersebut telah dibawa kabur pelaku oleh seorang pria bernama Robi. Kejadian bermula saat korban hendak menolong temannya Mita yang ditagih hutang sebesar Rp230.000 oleh Robi. Sebagai jaminan, korban pun menyerahkan sepeda motornya kepada Robi sambil mengambil uang tunai di kantornya. Namun saat uang akan diserahkan, Robi menolak memberikan sepeda motor korban dan justru membawa kabur. Ya intinya demi nolong Mita lah. Demi nolong Mita, kita ganti motor. Karena Mita tuh ada masalah apa? Mungkin dia minjem duit mungkin sama Robi sekitar 230. Kita belum ada duit ketika malam itu kan ya masuk. Saya mau nolong Mita ya dudukin motor dulu sementara. Gadein motor sama siapa? Sama Robi. Nah itu pas digade motor? Digade motor dipegang Robi. Ketika malam itu saya minta tolong sama Robi jam 10 datangan. Motornya saya mau ngambil uang di kantor Jakabaring di tabungan. Datang-datang jam 10 minta stengka Robinya. Dan perjanjian di malam itu stengka tuh nggak ada. Berarti motornya sudah nggak ada lagi gitu? Motornya? Motor apa itu, Mas? Speed. Berarti semua ini yang kita lakukan demi siapa nih, Mas? Demi Mita. Demi Mita ya? Korban yang tidak terima melaporkan kasus ini ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polrestabes Palembang. Korban berharap polisi segera memproses laporannya dan menangkap pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Waspada dengan penipuan jual beli melalui media sosial. Di Kota Palembang, seorang pria menjadi korban penipuan usai membeli sofa dengan harga miring melalui media sosial. Pelaku menghilang usai korban melakukan pembayaran. Kasus penipuan secara daring kian hari kian meningkat di Kota Palembang. Kali ini seorang pria warga Sematang Borang, Kota Palembang bernama Ali Erwan menjadi korban penipuan jual beli sofa melalui media sosial. Kasus penipuan ini bermula dari ketertarikan korban saat ditawarkan satu set sofa dengan harga miring atau murah. Setelah keduanya sepakat, pelaku meminta korban untuk segera melunasi sofa yang telah dipesan dengan modus ada pelanggan lain yang akan segera membeli. Namun setelah korban melakukan pembayaran, alamat pengambilan barang ternyata palsu. Pelaku pun menghilang tak membalas pesan korban. Sofa ini, sofa buat tamu, second tapi. Berapa dia buka harga? Dia 1,7. Itu dia ngomong, Wak barang ini jadinya banyak yang hendaknya jadinya kan. Macam mana ni bapak kalau ada ni saya sudah je aku DPW dulu je aku biar ini bapak tu yakin je kalau aku perlu nak ngambilnya kan. Dia pisau ini janjian di lokasi sini kan. Nah, begitu jam 1 sudah bawa mobil aku ni kan. Sudah datang ke lokasi tu pas nanya-nanya tetangga di situ. Katik yang atas nama itu je. Katik ya? Sampai sekarang katik? Dah ada Pak? Akibat kejadian ini, korban menderita kerugian sebesar 1,7 juta rupiah. Berbekal sejumlah bukti transaksi dan percakapan melalui pesan singkat, korban telah melaporkan kejadian ke polisi. Korban berharap polisi dapat segera menangkap pelaku. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.